terus masukin kriterianya. Nah, sama ya, Jepang 7, China 2, Germany 2, UK. Ini bukan UK sih ya, ini harusnya US ya. Kita typo, kita ganti aja di sini. US. Nah, USA. Cara. Jadi di sini langsung kita ganti di sini ya. Kita udah ganti di sini. Jadi nggak nggak teman-teman harus ganti manual. Ini udah terintegrate. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti di sumber. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi kita akan melanjutkan materi dari Excel dunia kantor. Di sesi kali ini kita akan eksplor lebih dalam terkait formula yang perlu teman-teman ketahui dalam penggunaannya di Excel. Ada beberapa formula yang akan aku bahas di sesi kali ini. Kalau di sesi sebelumnya teman-teman udah bahas secara kompak ya. Mulai dari kayak XLOOKUP, VLOOKUP, VLOOKUP, agregat data, dan seterusnya udah kita bahas di sesi sebelumnya. Bahkan teman-teman udah belajar juga terkait indeks dan match ya. Nah, dari hal itu jadi bekal buat teman-teman untuk explore lagi nih. Formula apa yang perlu teman-teman ketahui ketika menggunakan Excel. Apalagi kaitannya teman-teman yang sering berkutat di depan PC, terutama di aplikasi Excel. Ada beberapa formula yang harus teman-teman ketahui, di antaranya sebagai berikut. Jadi, di sesi kali ini aku akan membahas beberapa formula berikut di sini, mulai dari left. Left itu kayak ngambil karakter yang mau kita gather. Kita tentuin dulu urutannya berapa. Misalkan dari kiri ke kanan ya. Misalkan kita mau ambil karakternya 5 dari kiri ke kanan, jadi kita ambil ke kanannya berapa tuh huruf yang akan muncul. Itu left. Terus nanti find itu lebih nyari posisinya ada di mana karakter tersebut. Unique itu akan mereturn value-value yang unik yang ada yang kita miliki. Misalnya kita ada kumpulan dalam satu row ataupun kolom. Misalkan ada nama Budi, Eko, Budi gitu ya. Kalau misalnya teman perhatikan, uniknya kan cuma Budi dan Eko aja kan. Nanti dia akan nge-return Budi dan Eko saja. Yang berikutnya adalah CONIF. CONIF itu menghitung jumlah yang unik. Misalkan ada Budi, Eko, Budi, Eko. Nah, kalau misalkan Budinya ada muncul 5 kali gitu ya. Nah, CONIF itu kan misalkan kita pengen ngambil berapa kali munculan Budi. Nah, nanti 5 kali. Nanti dia akan return 5. Terus fill up udah kita pelajari di minggu lalu, tapi kita akan recall lagi di sesi kali ini. Terus substitute itu mengubah dari yang sebelumnya menjadi apa. Contohnya ada tulisan Hello World, diganti word-nya itu jadi Indonesia. Nah, kita bisa word-nya itu sebagai teks sebelumnya, Indonesia after-nya seperti apa. Terus habis itu average if, itu mau hitung rata-rata, kita tapi dengan cara kondisional, nanti kita bahas. Dan value itu mengubah yang teks seharusnya berbentuk integer, tapi kita ubah ke dalam bentuk integer seharusnya. Begitu. In detail kita akan bahas di sesi kali ini. Teman-teman stay tune sampai akhir. Semoga ini bisa ngebantu dan ngeboost teman-teman untuk jadi lebih paham lagi terkait Excel, dan teman-teman bisa explore-nya untuk use case teman-teman di kantor. Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, our pattern learning kita diawali dari pembelajaran left. Sesuai namanya, left itu mengambil karakter dari sisi kiri sebuah string, ya. Jadi ketika kita menggunakan left, secara langsung konteks yang kita masukkan adalah bentuknya adalah teks, gitu ya. Even kalau misalkan teman-teman masukin dalam bentuk angka, itu dia akan ngebaca dalam bentuk teks, gitu ya. Di left itu ada 2 yang teman-teman perlu input, yaitu teksnya sama numcar-nya. Nah, teks itu adalah string yang akan kita ekstrak, ya. Numcar-nya untuk jumlah kata yang mau kita ambil. Contohnya teman-teman perhatikan di atas, ya di sini. Di sini ada tulisan Hello World ya. LOWORLD tanda seru. Ada spasi juga di sini. Let's say kita mau ambil nih tulisan dari kiri ya, left. Dari sini sampai karakter tentu kita mau ambil sampai tulisannya O ya di sini. Pertama yang perlu kita ketahui adalah O ini posisinya ada di berapa. Nah, kita tulis H itu posisinya 1, E itu 2, L itu 3, L lagi 4, dan O itu adalah 5. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan left gitu ya, misalnya ini ada teksnya nih. Nah, di sini di numcar-nya teman-teman ambil 5. Jadi dia akan otomatis ngambil dari
1 sampai dengan 5. 1 sampai dengan 5 artinya apa? Yang ini yang diambil. Tuh. Itu kalau misalkan dari left. Ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambah, oh sampai ini, ya sampai tulisan WO. Ya udah di sini gantinya 8. Ini di sini. Atau kalau misalkan sampai 12, ya itu kalau itu semuanya nggak usah di left-in juga kan, ya sesuai konteksnya aja. Gitu. Itu dari fungsi dari left. Cukup kebayang ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman menggunakan left, itu teman-teman harus tahu jumlah karakter per karakter itu ada di angka berapa, terus kita akan mengekstrak data tersebut, gitu ya. Yang kedua, dari path learning kita mempelajari terkait find. Ya, sesuai namanya, dia menemukan posisi. Kalau tadi kita harus tahu karakternya, itu posisinya di berapa. Namun kalau misalkan kita nggak tahu posisi karakternya ada di berapa, kita bisa menggunakan bantuan dari find. Gitu ya. Find ini akan menentukan posisi karakter itu ada di keberapa. Gitu ya. Contohnya gimana? Secara formula find itu pakai find text, ya teksnya berapa, terus within text-nya, terus star 6. Apa sih find text? Itu teks yang dicari. Within text itu teks yang lengkapnya apa. Star 6 itu awal pencariannya. Ini opsional ya. Contohnya kita mau ambil spasi. Spasi ini ada karakternya di berapa sih? Gitu ya. Ya udah teman-teman tinggal find. Yang mau kita cari apa? Spasi kan. Kita tulis aja spasi di sini, terus teksnya apa? Hello world. Nanti dia akan nge-return angka 6 di outputnya. Gunanya buat apa? Contohnya kalau misalkan teman-teman harus menghitung satu persatu ya, 1 sampai 5 ini. Nah, karena ini dipisahkan oleh spasi, jadi nanti ntar teman-teman buat gantiin left-nya ini, yang formula 6 car-nya ini, nanti find kutip hello world, nanti diminusin 1 aja. Jadi ntar sudah secara otomatis dia akan ngambil 5 kan. Jadi teman-teman akan left-nya itu buat ngambil hello di sini. Itu gunanya fungsi dari find. Akan membantu banget buat kalau misalkan teman-teman menggabungkan formula lainnya itu formula left. That's why aku gabungkan di sesi kali ini biar kita all package apa yang teman-teman pelajari di satu kesatuan. Seperti itu. Di path selanjutnya kita mempelajari terkait unique. Ya, sesuai namanya unique, yaitu menghasilkan daftar nilai unique ya tanpa duplikat dari sebuah range. Ya, kali lagi sebuah range, bukan sebuah teks. Range itu artinya apa? Jadi kumpulan data. Kalau misalkan row, kumpulan data row. Kalau kolom, kumpulan kolomnya. Seperti itu. Nah, dia yang input adalah satuannya array. Jadi array itu ada kumpulan row ataupun kolom yang mau teman-teman identifikasi. Ya. Contohnya kita mau cari unique key dari name. So, pasti kita akan ngambil unique. Ya. Terus di A2 sampai A4. Kalau misalkan teman perhatikan, ini baru kacamata ya. Kita udah tahu bahwa ada 2 unique, yaitu Eko dan Budi. Bayangkan kalau misalkan unique-nya ini ada ratusan atau ribuan data. Nggak mungkin kita akan mendefine satu-satu secara manual. Ngetik di Excel, oh Eko, Budi, Yanto, terus siapa lagi? Nadia, terus apa dan sebagainya. Teman-teman ketikin satu-satu persatu, kan itu akan takes time banget kan. So teman-teman bisa pakai unique untuk ambil kumpulan array-nya. Jadi teman-teman blok aja nih array-nya, misalkan ada ribuan, ya udah di blok array-nya. Jadi kalau misalkan di sini ada ratusan row gitu ya, teman-teman tinggal ngetik aja A2 sampai dengan A100 gitu ya. Nanti dia akan nge-return yang uniknya dari data outputnya. Seperti itu. Itu cara unique. Hal lainnya kita mau pelajari juga terkait conif. Nah, conif itu menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi ada range, yaitu area data yang dicek, kriteria syarat yang harus dipenuhi. Nah, contohnya aku mau hitung, Eko-nya itu muncul berapa kali sih di dalam teks. Ya, kalau sebelumnya kita define satu kesatuan, ngambil value-nya Eko dan Budi ya. Ini yang unik, Eko dan Budi unik doang. Tapi kita nggak hitung Eko ini ada berapa sih sebenarnya, Budi ini ada berapa. Kita bisa pakai conif. Nah, conif kita ambil di A2 sampai A4, terus ngambil yang Eko. Nanti dia akan return 2. Kenapa 2? Karena di sini teman-teman bisa lihat ada Eko, berapa kali muncul? 2 kali. Berarti dia akan ngambil 2 value-nya. Seperti itu. Kriterianya bisa
bentuk integer nggak bisa, teman-teman bisa atur juga. Kayak misalkan lebih dari 20, kurang dari 20, itu bisa. Tapi nanti tulisnya kutip misalkan lebih dari 20, ya udah tandain lebih dari 20 di sini. Nanti misalkan di sini ambil dari B2 sampai B4. Misalkan di situ ya. Itu kalau misalkan datanya berbentuk integer ya. Teman-teman bisa sesuaikan kembali terkait code if-nya. Selanjutnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP udah teman-teman pelajari ya di sesi sebelumnya, aku akan recall kembali. Tapi kalau misalkan teman-teman ketinggalan sesinya terkait penggunaan VLOOKUP, bisa nonton di video sebelumnya ya. Karena di situ udah whole package aku bahas, termasuk contoh-contoh yang bisa teman-teman explore gitu ya. Nah, sesuai namanya, VLOOKUP itu adalah vertical lookup. Jadi hal yang dicari harus ada di sebelah kiri lookup value. Jadi itu sesuatu pattern yang harus teman-teman sesuaikan. Yang dicari itu maksudnya di sebelah kiri, ininya harus sebelah kiri. Nggak boleh ini ada di tengah-tengah, ada di sebelah kanan, dan sebagainya, itu nggak boleh. Harus di sebelah paling kiri. Kalau misalnya teman perhatikan, di sini aku mau cari Setia. Setia, ya. Di sini Setia, terus aku ambil kolom A2 sampai A4. Jadi di sini A2 sampai A4. A2 sampai D4 ya di sini ya. A2 sampai D4 di sini aku ambil gitu ya. Nah, dia kan yang key value-nya selalu ada di kiri kan. Nah, nama ini nggak boleh ada di sini nih. Harus sebelah kiri ya. Pokoknya harus di sebelah kiri. Nanti ambilnya 3. 3 itu dari mana? 1, 2, 3 gitu ya. Name-nya apa? Setia. Oke, Setia. Terus di sini adalah 30. Berarti nanti dia nge-return-nya apa? 30. False-nya itu artinya apa? False itu artinya exact match. Jadi harus saklek tulisannya SETYA. Nggak boleh SETYA spasi gitu ya, atau spasi SETYA. Nah, itu nggak boleh. Harus benar-benar exact match. Nah, makanya ada pilihan approximate atau mau exact match. Ini teman-teman bisa atur. Ya ini ya, secara formula ada lookup value, table array, row index 6, sama range lookup-nya. Jadi kalau lookup value item yang mau dicari ya di sisi Setia-nya. Table array-nya ya table array, kita tentuin table scope array-nya itu ada di mana aja. Terus row index 6-nya itu indeksnya yang keberapa. Ya. Kalau misalkan mau ngambil 50 gimana? Ya ganti aja di sini jadi 2. Kalau mau ngambil 40, ganti aja di sini 4 gitu ya. Jadi 4, ini 2 gitu ya. Gitu. Kalau misalkan mau ngambilnya Eko, ya setnya diganti. Jadinya Eko di sini. Tulis Eko. Nanti dia keluarnya 20. Kalau misalkan yang diambil 3. Itu. Selanjutnya kita mempelajari juga terkait substitute. Ya, substitute itu sesuai definisi Inggrisnya ke Indonesia ya, mengganti gitu ya. Bagian teks tertentu dengan teks lain. Secara formula itu ada teksnya dulu dimasukin, all text yang diganti, terus yang menggantikan, new text-nya yang menggantikan. Nah, ini instance-nya ini opsional. Let's say ya, di sini ada price tag kayak gini. Cuman kan agak PR ya, kalau misalkan ini dibaca dalam sebagai teks, ini kita nggak bisa hitung perkalian. Ya, kan ini kan price tag-nya ya, dolar ya, dolar terus ada tulisan 100. Terus kita mau bikin rumus dikali 10. Menurut teman-teman bisa nggak kalau misalkan ini adalah tipe datanya teks? Teks ketemu integer. Munculnya apa? Yang dihasilin di sini ini integer ya. Yang pasti outputnya adalah error dong. Ya, error. Ya, ini error. Nah, makanya kita perlu hilangkan nih dulu nih si dolar-dolaran ini. Ya, gimana caranya? Kita pakai substitute. Substitute terus posisi teksnya di mana? Di A2 kan? Di sini ya, A2 ya, A2 ya. Terus yang mau diganti apa? Dolarnya. Dolarnya diganti apa? Nggak usah diisi. Kutip aja, kosongin. Hilangkan, mau itu mau dihapus. Ya udah, nanti dia jadinya adalah 100. Kayak gini. Di sini jadi 120, di sini 300. Gitu. Itu kalau misalkan kita mau ubah something value lah. Nah, ini teman-teman bisa gunakan yang lain, kayak misalkan mau ganti kata-kata di kumpulan row. Misalkan namanya Eko digantinya Yanto gitu ya. Jadi nanti ntar substitute A2-nya Eko jadi Yanto. Itu bisa. Terus pattern kita selanjutnya adalah average if. Kalau misalkan count if sebelumnya, kita menghitung jumlah itemnya itu ada berapa.
Sedangkan kalau average if itu menghitung rata-rata dari row yang kolom yang kita pilih, bukan row yang kita pilih, tapi kolom yang kita pilih. Contohnya di sini ada rumusnya ya, range, kriteria sama average range. Nah, pertama ini ada area untuk dicek kriterianya. Terus habis itu kriteria area mau dihitung. Terus itu average range itu area yang dihitung rata-ratanya bisa berbeda dari range. Jadi boleh ini di beda kolom ataupun di satu kolom yang sama, itu boleh. Nah, kadang kita pengen tahu nih, si Eko ini rata-rata transaksinya berapa di Januari. Nah, kita bisa hitung jadi average if. Kita ambil dulu nih kolom A2 sampai A4 gitu ya. Terus kita ambil yang isi tulisannya adalah Eko. Ya, gini. Nah, terus yang mau kita return sebagai value rata-rata adalah 30 dan 50. Nah, karena ini average, harusnya bukan 80 dia. Ini kalau ini pakai sum if. Harusnya adalah 50 tambah 30 berapa teman-teman? 80 kan? Terus ada dua value. Nah, artinya berapa di sini? Di sini adalah 40. Jadi nanti secara output, ini outputnya adalah 40. Seperti itu. Gitu ya, itu caranya. Beda kolom kan? Ini satu kolom name, satu kolom Jan. Walaupun secara konteksnya sama, ya, tapi karena yang mau kita cari adalah based on name, itu kita bisa lakukan seperti ini. Selanjutnya dari value. Nah, value itu mengubah teks angka, teks yang seharusnya angka ya, bukan teks angka ya, teks yang seharusnya angka jadi angka yang seharusnya, numerik asli. Jadi value, ya, masukin teksnya. Teksnya itu adalah yang terlihat sebagai angka. Ya kayak gini. Nih teman-teman perhatikan. Kutip 40. Nah, kalau misalkan kita lihat ini bentuknya string ya. Kita mau ubah ke dalam bentuk integer. Supaya apa? Nanti kalau misalkan ada formula, dia bisa hitung. Gitu ya. Kalau misalkan di sebelumnya 40 kali 1 kan nggak mungkin keluarin output ya, karena 40 ini dalam bentuknya string. Gitu ya. Kalau misalkan di sini 40 dikali 2, ya di sini 80. 50 kali 3, ini 150 gitu ya. Nah, kita mau ubah dia dalam bentuk seharusnya, bentuk integer. Kita masukin aja value B2, nanti dia akan nge-return 40. Walaupun sama-sama kelihatannya sama, tapi ini akan sesuai konteksnya adalah berbentuk integer. Seperti itu. Oke. Kita akan lanjut ke sesi SSS di sesi kali ini. Teman-teman stay tune, kalau misalkan ada yang mau akses use case-nya bisa akses di link di bawah ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan juga kalau misalkan ada yang kesulitan dalam mengerjakan use case di sesi kali ini. Yuk kita coba explore. Oke, ini kita akan masuk ke use case-nya mau kita selesaikan di week 35 Excel. Jadi kita udah masuk ke week 35 ya terkait Excel, dan kita masuk ke Excel dunia kantor. Di sini teman-teman akan mempelajari basic dari dunia kantor. Ada beberapa hal yang akan mau kita selesaikan. Pertama, kita akan menyelesaikan masalah dari merek mobil mana yang terkenal. Dari mana? Dari jumlah pembeliannya atau berapa dan sebagainya kita cari. Habis itu negara mana produksi terkenal berdasarkan kolom country. Nah, di sini ada country ya di sini. Kita mau ambil country di sini, terus kita jadikan new column, itu juga bisa. Habis itu berapakah biaya produksi rata-rata dari merek mobil. Nah, kita bisa coba. Ini dataset yang mau kita gali ya, ada car, year, color, transmission, price, production. Di sini ada konteksnya, value-value-nya ya mau kita cari. Dan di sini kita ditemani lagi sama Fruity ya, dia kasih wejengan buat kita. Cobalah lagi bisa di explore. Yuk kita coba explore ya. Buat dari masing-masing masalah yang mau kita selesaikan, dari masalah 1, 2, dan 3. Kita mulai dari masalah merek mobil yang terkenal, kita define. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di kolom car ini ada merek-merek ya. Merek itu di sisi paling depan ya, di Toyota, terus ada Wuling, ada Audi, ada Tesla dan sebagainya. Nah, di sini datanya kayak gini. Di sini kita dikasih clue nih. Teman-teman bisa gunakan live, find, unique, sama count if. Nah, pertama kita ambil brand dulu dong, kolom brand ya. Kita bikin kolom brand, kita ambil dulu pertama dari find ya, find kita di sini. Terus yang kita cari adalah spasi kan. Terus di sini, terus kita tutup. Di sini kalau misalnya kita perhatikan ini 7
kita ambil value spasinya dulu ya, spasinya dari masing-masing di sini. Nah, kalau misalkan spasi terus kita mau batasin sebelum spasi yang mau kita ambil, kita bisa kurangin 1 di sini. Jadi yang aku ambil 6. 6-nya kenapa ini aku bisa ambilnya 6? Kalau misalkan teman perhatikan, tulisan Toyota T O Y O T A. Ini kan 1 2 3 4 5 6. Yang aku ambil kan adalah left dari 1 sampai 6 kan. Jadi selebihnya aku nggak aku ambil. Jadi ini bisa aku take out. Nah, itu gunanya find tuh. Nanti buat ngebantu dari left. Nanti left kita ambil teksnya ini. Terus kita ambil 6 karnya ini. Terus kita close di sini. Tuh kan? Brandnya keluar ya. Toyota. Jadi kita tinggal drag aja nih ke bawah. Tuh, Toyota, Wuling, Audi, dan Tesla. Seperti itu. Ini kita udah dapat kolom brand dari ini. Nah, kemudian kita mau ngambil merek mobil mana yang terkenal dengan item-itemnya paling banyak, misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa bikin di sini unique, ya unique. Terus kita bisa unique, ambil array-nya. Terus kita close. Nah, langsung keluar ya. Toyota, Wuling, Audi, dan Tesla. Selanjutnya kita mau hitung ada berapa banyak. Ya kita bisa pakai count if. Terus kita enggak range-nya dulu. Range dulu kita masukin sini. Terus kita masukin kriteria di sini. Nah, Toyota ada 7, Wuling ada 2, Audi ada 2, Tesla ada 1. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya merek mana yang terkenal ya, pasti udah ketahuan ya jawabannya di sini. Toyota, seperti itu. Sekarang kita masuk ke case yang kedua. Case kedua adalah di sini kamu mau define dari negara produksi terbanyak. Di sini yang kita lihat dulu. Dia cuma ada brand sama country doang. Berarti kita harus dapetin brandnya dulu nih, ya kan? Oke, kalau udah dapetin brandnya, berarti kita tinggal ambil yang di sini sebelumnya. Tinggal teman-teman drag, copy aja, di copy, ya copy bisa itu. Terus habis itu nanti kita paste aja di sini. Biar nggak sepitin tempat, kita ganti di sini deh. Ntar di sini. Nah di sini. Terus kita pindahkan menggantikan transmission karena nggak pakai. Kita replace aja. Nah. Terus kita mau ambil country di sini ya. Ya, terus kita bisa pakai VLOOKUP. Value yang dicari, lookup value-nya mana? Ini kan Toyota. Terus table array-nya kita ambil di table country di sini. Nah, kita kunci dulu. Cara kuncinya teman-teman bisa pakai FN F4 gitu ya. Jadi ntar akan muncul dolar kayak gini. Kalau misalkan nggak bisa, dimanualin aja bikin dolar. Bikin huruf dolar, nah itu dimanualin. Terus kolom indeksnya kita kan ambil country kan. Country itu kan ada di A sama B. Jadi di 2, berarti kita tulis 2, terus ininya adalah false. Exact match. Nah, di sini Jepang. Terus kita tarik bawah aja di sini. Oke. Terus ditanya negara mana yang produksi terbanyak, ya udah kita tinggal unique country. Ya. Kita pakai rumus unique. Dengan cara ya kita drop lagi kayak tadi. Nah, gitu ya. Terus paling banyak kita pakai count if. Lagi dari range-nya di sini. Terus masukin kriterianya. Nah, sama ya, Jepang 7, China 2, Germany 2, UK. Ini bukan UK sih ya, ini harusnya US ya. Kita typo, kita ganti aja di sini, US. Nah, USA. Tara. Jadi di sini langsung kita ganti di sini ya. Kita udah ganti di sini. Jadi nggak teman-teman harus ganti manual. Ini udah terintegrate. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti di sumbernya, itu bisa ganti juga di yang kita gali. Gitu. Biasanya itu gunanya kalau ketika teman-teman memanfaatkan formula-formula yang ada di Excel. Jadi kalau misalkan hal-hal yang kita ganti di sumber itu bisa secara otomatis ganti di lainnya. Seperti itu. Terus yang case 3. Di case 3 adalah biaya produksi rata-rata. Berapa nih dari masing-masing brand ya. Teman-teman perhatikan ini dia bukan ini currency ya. Ya, kita hilangkan dulu nih si tanda ininya. Ya, kita pindahkan dulu ya biar dia nggak terlalu banyak. Kita pindahkan ke sebelah sana. Sini. Terus kita hilangkan USD ya. Caranya dengan substitute teksnya, kita hilangkan dolar menjadi nggak ada dolar. Nah, jadi kayak gini.
Nah, pertanyaan ini bisa dikali nggak? Ini udah bentuknya angka belum? Coba ya. Oh, udah bentuk angka. Nah, kadang kita juga perlu mengubahnya ke dalam value agar kita eh, yakin bahwa angka yang dimasukin adalah benar-benar bentuknya integer ya, kayak gini. Bentar. Oke. Nah, ini udah mengubah dari yang ada tanda dolar menjadi yang nggak ada tanda dolar supaya kita bisa hitung matematisnya. Seperti itu. Di sini kita akan menggunakan average if gitu ya. Average if dengan cara pertama kita ambil dulu brandnya. Jangan lupa ya, brand juga kita ambil karena kita fokusnya ini adalah brand kan. Ya, per merek mobil. Berarti kita akan ngambil kok brand lagi. Nah, terus kita ambil dulu unique dulu di sini. Unique dari sini. Nah, terus kita pakai average if. Range-nya kita kunci. Jangan lupa ini dikunci karena kalau misalkan aku nanti drag and drop ke bawah, nanti dia nggak ini dikunci ya. Pakai F4 atau misalkan teman-teman masukin manual juga pakai dolar kayak gini. Tambahin di dolar ya di sebelum huruf-hurufnya juga bisa. Terus kriterianya di sini. Terus average range-nya mau kita ambil di sini. Jangan lupa dikunci juga F4. Dah. Oke, ini average if-nya. Gitu. Nah, kenapa Tesla masih 32.000? Karena memang Tesla cuma satu dan 32.000. Terus Audi juga harganya sama 52.000 gitu ya. Jadi juga 52.000. Kecuali Toyota ini agak variatif. Kalau misalkan kita lihat dari sisi ini ya, average-nya itu di 3114 sama dengan yang di sini. Wuling juga sama, dia harganya sama 20.000 gitu. Jadi kalau misalkan kita jawab dulu ya pertanyaannya. Merek mobil mana yang terkenal, yaitu Toyota. Terus negara mana produksi terkenal di konverternya adalah Jepang. Ya, produksinya kan Toyota paling gede nih. Berapa biayanya? Kita ambil aja dari sini. Up. Nah, gini. Satu ini kita ubah ke dalam bentuk dolar. Currency ya, kita atur dalam bentuk currency. Nomor format. Kita atur currency-nya dalam bentuk USD. Di sini. Terus kita klik oke. Tara. Jadi, semuanya kejawab ya soal-soalnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih secara aplikatifnya kebutuhannya sesuai nggak apa yang mau teman kerjakan. Semoga hampir similar ya use case-nya dan teman-teman bisa aplikatifkan dengan task-task yang mau teman-teman kerjakan. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Semoga sesi ini bermanfaat buat teman-teman explore di Excel di dunia kantor. Banyak hal yang udah kita pelajari, mulai dari left sampai value. Karena memang secara formulanya berbeda-beda kegunaannya. Tapi teman-teman bisa aplikatifkan sesuai use case yang mau teman-teman hadapi nanti. Seperti itu. Sekian dari aku. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan boleh di link di bawah di komen ya. See ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa.